Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Dwi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita awali pertemuan pada hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masih membahas seputar teks eksposisi, di mana lebih khususnya lagi kita akan membahas tentang strukturnya. Mau tahu apa saja struktur yang ada dalam teks eksposisi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Struktur teks eksposisi terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama disebut tesis, bagian kedua disebut argumentasi, dan bagian ketiga disebut penegasan ulang. Berikut ini adalah penjelasan di setiap bagiannya. Bagian pertama disebut juga dengan tesis. Bagian ini berada pada bagian awal teks yang berisi tentang topik atau tema yang diangkat oleh penulis. Selain itu, opini dari penulis juga termasuk di dalamnya. Opini ini membuat pembaca untuk memposisikan dirinya apakah sebagai pihak yang setuju atau pro, atau pihak yang tidak setuju atau kontra. Bagian yang kedua disebut juga argumentasi. Setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat. Semakin ilmiah data yang diberikan dan dengan penjelasan yang runtun, semakin baik kualitas dari tulisannya. Karena itu, bagian ini pada umumnya lebih dari 1 paragraf sebab selain data dan fakta, beberapa jenis teks eksposisi memberikan penyajian contoh beserta alasannya. Bagian akhir disebut juga penegasan ulang. Bagian ini berada pada paragraf akhir sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Tesis disebutkan, tetapi biasanya tidak secara langsung, yaitu dengan menggunakan kata rujukan seperti pada akhirnya persoalan tersebut masih menjadi perdebatan. Kata tersebut merujuk apa yang diangkat pada bagian tesis. Berikut ini adalah contoh teks eksposisi yang dapat kalian pahami dan baca secara seksama. Berikut ini adalah pembahasan yang dapat kita lakukan berdasarkan dari struktur-struktur yang ada. Paragraf pertama berisikan tentang di zaman globalisasi seperti sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan misalnya di sungai seolah-olah sudah menjadi hal yang lazim. Semakin banyak juga orang-orang yang membuang sampah sembarangan di kota. Hal itu mengakibatkan aliran beberapa sungai terhalang oleh sampah-sampah tersebut. Sehingga ketika hujan terjadi dengan intensitas yang terus-menerus, maka sungai akan meluap dan menimbulkan bencana banjir. Pada paragraf pertama ini masuk ke dalam struktur tesis. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kenapa paragraf pertama ini masuk ke dalam struktur tesis. Hal yang pertama adalah tesis adalah paragraf pembuka, maka paragraf pertama ini masuk ke dalam kriteria menjadi tesis. Hal yang kedua adalah di mana paragraf pertama ini penulis menuangkan opininya tentang kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat perkotaan di mana sering membuang sampah sembarangan. Paragraf kedua berisi tentang dari tahun ke tahun jumlah orang yang membuang sampah sembarangan di sungai terus meningkat. Ini merupakan kesimpulan dari banyak pengamat. Manusia masih belum juga kapok dengan membuang sampah di sungai yang bisa mengakibatkan banjir karena tingkah laku manusia itu sendiri. Padahal korban karena bencana banjir tentu tidak sedikit. Tidak hanya korban luka-luka, yang meninggal dunia karena banjir juga sudah banyak. Akan tetapi, hal-hal tersebut masih belum cukup untuk memberi kesadaran kepada orang-orang yang masih membuang sampah sembarangan
atau di sungai. Paragraf kedua ini termasuk ke dalam struktur argumentasi, di mana isi dari paragraf kedua ini adalah tentang fakta-fakta pendukung yang diberikan penulis tentang hasil pengamatan beberapa orang mengenai dampak yang terjadi akibat perilaku membuang sampah sembarangan. Paragraf ketiga yang berisi seharusnya setelah mengetahui dampak yang terjadi karena ulah sendiri, orang-orang sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi, supaya tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Jika tidak ada sampah di sungai, maka air sungai tidak akan tersumbat dan banjir bisa diminimalisir meskipun hujan deras terus menerpa. Paragraf ketiga ini masuk ke dalam struktur penegasan ulang, di mana penegasan ulang berisikan tentang kesimpulan atau penutup dari setiap paragraf eksposisi. Dilihat dari kalimat terakhir adalah ada kalimat maka air sungai tidak akan tersumbat dan banjir bisa diminimalisir meskipun hujan deras terus menerpa. Kalimat tersebut adalah merupakan ciri-ciri kalimat kesimpulan karena terdapat kata maka. Demikian penjelasan Miss Dwi hari ini tentang struktur teks eksposisi. Mudah-mudahan dapat membantu pemahaman kalian dalam pembelajaran kali ini. Miss Dwi ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.